adik-adik remaja. Apa kabar hari ini adik-adik remaja? Kak Laura berharap adik-adik, mama papa semuanya sehat-sehat ya. Di sini Kak Laura ditemani Kak Dedi. Apa kabar Kak Dedi? Sehat Kak Laura. Puji Tuhan sehat. Kak Simon, apa Ya, kabar? sehat, terima kasih. Iya. Adik-adik, di sini kakak-kakaknya sehat-sehat ya. Jadi adik-adik juga gitu. Dengan sukacita mengikuti ibadah hari ini ya. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan masih menyertai kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, di sini kami anak-anak-Mu, remaja akan mengikuti ibadah. Walaupun ibadah ini kami lakukan dari rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa hadir. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap melakukan ibadah walaupun dari rumah kami masing-masing. Kami serahkan juga Kak Dedi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah dia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu, dan dapat kami lakukan juga semampu kami seturut dengan kehendak-Mu. Di atas semuanya ampunkan salah dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita mau naikkan satu pujian yang berjudul Kasihnya Seperti Sungai. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik, Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami telah hadir Tuhan di tempat ibadah-Mu Bapa. Begitu juga untuk adik-adik kami yang saat ini juga mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus, buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar firman yang akan kami sampaikan, terutama kepada saya Tuhan, berkati ucapan saya agar firman yang akan saya katakan seturut juga dengan kehendak Tuhan saja. Bapa, berkati kami Tuhan, buka sekali lagi hati dan pikiran kami Bapa, agar kami mengerti maksud Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk adik-adik kami, di sini kita akan membuka firman Tuhan. Untuk adik-adik kami di rumah, buka Alkitabnya di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 dengan tema meski kecil tapi menjadi berkat. Di sini perjalanan Tuhan Yesus, adik-adik kami untuk di rumah dapat membacanya sendiri di rumah untuk firman Tuhan yang akan kita sampaikan. Di sini perjalanan Tuhan Yesus masih diteruskan ke Danau Tiberias. Jadi di sini banyak pendukung-pendukung berbondong-bondong untuk melihat berbagai macam mujizat yang Tuhan berikan, yang telah mereka rasakan kepada murid-murid ataupun kepada pendukung ataupun orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Jadi di sini kita juga berbicara mengenai meski kecil pemberian itu menjadi berkat bagi banyak orang. Di sini kita melihat adanya satu murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus.
dan Andreas ya Kak Lora. Iya. Ah. Filipus dan Andreas. Jadi di Kak. sini karena Filipus juga sebagai manusia yang banyak kekurangan, juga dia merasakan begitu besar kekhawatirannya Kak Lora. Ragu dia Kak ya. Ragu. Karena begitu ada banyaknya orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk melihat kembali mujizat-mujizat ini, Iya. ternyata di situ Filipus mengatakan begini, saat ada orang begitu banyak, kekhawatiran besar karena saat itu mereka juga letih dan belum makan Kak Lora. Iya, terus sudah hampir malam ya Kak ya. Hampir malam ya, di situ Iya. hampir malam ada. Iya. Jadi di sini ada juga firman Tuhan yang mendukung daripada di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 ini ada Lukas 9 ayat 12. Boleh adik-adik juga baca di situ. Di situ mengatakan Tuhan Yesus murid Tuhan Yesus mengatakan supaya orang-orang yang mengiringi dia untuk dapat beristirahat. Kan begitu? Iya, muridnya meminta ke Tuhan Yesus ya Kak, supaya menyuruh orang-orang itu pergi ya Kak. Iya. Iya. Untuk mencari makan Kak. Makan. Iya. Itu terdapat di Lukas ayat Lukas 9 ayat 12. Jadi kita terus menyamakan dengan di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Tuhan Yesus berkata begini. Di situ Tuhan Yesus mengatakan sudahlah mereka istirahat saja. Suruh duduk gitu Suruh Kak ya. duduk Iya. Untuk beristirahat. Iya. Dan di situ Filipus juga dicobai Tuhan Yesus Kak Lora. Karena Tuhan mencobai dia begini. Filipus sudah khawatir. Tuhan Yesus tahu ini Filipus pasti khawatir. Bisa enggak untuk makanan begitu banyaknya untuk kita cukupi. Tapi kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari segalanya. Iya. Bang Simon dan Kak Lora. Jadi di situ Tuhan Yesus mengadakan satu mujizat dan ketemu juga dengan Andreas muridnya. Muridnya juga mengatakan begini. Juga ragu. Bagaimana ini dengan banyaknya murid-murid yang ada saat pendukung-pendukungnya, termasuk orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus begitu banyak sampai 5.000 orang Kak Lora. Itu laki-laki aja loh Kak, 5.000. Berarti Belum anak-anak loh Kak Simon, belum perempuan. Berarti kalau dikali duanya ada sekitar 10.000 ya? Iya, lebih kurang. Yang dihitung laki-laki aja 5.000. Kalau pengalaman Kak Lora dengan banyaknya orang sebesar itu, saya rasa, waduh, ini bagaimana? Pernah nggak Kak Lora mengikuti satu kepanitiaan atau apa acara apapun dalam hal kakak sebagai panitia Iya. mencukupi kebutuhan ini? Pernah nggak merasa khawatir? Ya tentu saja pernah loh Kak. Karena orang begitu ramai, makanan nggak cukup atau nggak ada. Jadi bagaimana? Pasti ada kekhawatiran. Iya. Bagaimana ini orang begini ramai, mau kasih makan pakai apa? Seandainya uang ada, yang mau dibeli pun nggak ada Kak Dedi. Iya. Ya tentu khawatir. Begitu juga dengan murid Tuhan Yesus. Iya. Ya Filipus khawatir. Iya. Begitu juga dengan Andreas. Iya. Dia khawatir. Bagaimana ini? Apakah bisa kita cukupi? Jadi Tuhan Yesus melihat kedua murid yang begitu besar kekhawatirannya. Tapi di sini kita berbicara bagaimana kuasa Tuhan Yesus yang bekerja bagi semua orang. Bagi yang percaya. Percaya. Kak Lora. Iya. Kalau kita tidak percaya ini tidak akan terjadi. Kan begitu Kak Lora. Jadi di sini kita ngambil kesimpulan ada tiba-tiba seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti Dan 2 ikan. Nah, ini yang disampaikan Andreas. Apa mungkin cukup ini? 5 roti dan 2 ikan ini untuk mencukupi Memenuhi kebutuhan orang ramai ya Kak ya. orang ramai. Jadi di sini Andreas juga ragu, tapi Tuhan Yesus berkata, tenanglah, pasti semua akan tercukupi. Kan begitu Kak Lora ya, Iya. Simon? Ya. Jadi di sini Tuhan Yesus pergi untuk mengambil roti dan ikan ini, dan dia mengucapkan kepada bapaknya syukur, bersyukur di situ. Di situ kita tangkap apapun itu, sekecil apapun dalam tema kita meski kecil, tapi menjadi berkat. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa. Di situ kita mengambil maknanya dalam kehidupan kita juga Kak. Kalaupun kita tidak mempunyai apa-apa, apapun yang sekecil apapun, kalau kita tulus, kita ikhlas dan berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Jadi jangan takut untuk memberi ya Kak ya. Untuk memberi. Sekecil apapun ya Kak Simon ya. Benar. Betul. Iya.
Jadi di semua itu Tuhan Yesus memberikan satu mujizat yang cukup besar, cukup luar biasa, cukup mengagumkan bagi semua orang yang melihat situ. Dicukupkan Tuhanlah ini semua. Sehingga terpenuhi untuk 5.000 orang dan lebih. Ada lebihnya di sini adik-adik kami. Di sini terdapat lebih dapat menghasilkan 12 baku. Wah, besar banget ya. Wah, besar sekali, Kak Simon. Besar sekali. Sungguh luar biasa ya, Tuhan punya kuasa ya Kak Simon ya. Dari sisa-sisa itu, adik-adik kami ini juga jadi pelajaran bagi kita juga semua adik-adik kami. Sisa makanan juga jangan dibuang. Karena di situ Tuhan juga memberkati, pakailah akan menjadi berkat kembali, berkelimpahan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang di situ. Jadi kita petik maksud Tuhan pada ibadah kita ini, kita percaya, kita tulus, kita ikhlas, yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti memberkati apapun pemberian kita sekecil apapun ini. Itulah firman Tuhan yang pada ibadah ini menjadi jawaban untuk kita dalam kehidupan kita, khusus untuk adik-adik kami remaja. Terima kasih. Amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang telah disampaikan pada ibadah ini Tuhan. Bapa, ajari kami terus Tuhan, buka hati dan pikiran kami, agar kami mampu melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terkhusus juga bagi adik-adik kami remaja yang saat ini berada di rumah. Tuhan Yesus, sertai kami dalam kehidupan kami Tuhan, ajari kami terus Tuhan. Kami percaya Bapa, meski kecil Tuhan, tapi bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa untuk ini semua. Ampunkan salah dosa yang telah kami perbuat. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali untuk melaksanakan pengakuan Imam Rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Mari kita mengucapkan pengakuan Imam Rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, perjanjian kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, sebelum ditutup kita akan mendengarkan pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Semua adik-adik bernyanyi ya. Sebelum ditutup Kak Simon, kita naikkan pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
kita sudah di akhir ibadah kita, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena kasih-Mu yang kuberikan pada kami Bapa. Terima kasih karena berkat-Mu yang baru saja kami sama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang baru kami dengar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Begitu juga buat kami dan juga adik-adik kelas remaja. Ya Bapa, ini kami Bapa, kami juga akan menyempurnakannya dengan doa yang Kau ajarkan. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga mengampuni salah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam adik-adik kelas remaja semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.